Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini di pertemuan kita kali ini sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses komunikasi data pada jaringan, komunikasi jaringan komputer. Nah, apa saja yang ada pada proses komunikasi data pada jaringan dan komunikasi jaringan komputer? Yang pertama, komunikasi jaringan komputer. Komunikasi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai suatu tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Pihak yang menerima layanan disebut sebagai klien. Kemudian pihak yang memberikan layanan disebut sebagai server. Dengan desain ini disebut sebagai sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jadi di sini komunikasi jaringan komputer adalah suatu proses komputer agar dapat meminta dan memberikan layanan. Dan istilah di dalam komputer, sistem ini dinamakan sebagai sistem client server. Nah, apa manfaat dari jaringan komputer? Yang pertama, dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki, sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Yang kedua, melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang keempat, selain itu, pengguna juga dapat mengirimkan teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Yang kelima, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh dari jaringan komputer. Misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja, kemudian kita lakukan dengan menggunakan servis dari sebuah jaringan. Jadi, printer satu bisa digunakan oleh semua karyawan dalam kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. Nah, kemudian cara kerja komunikasi data. Sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik
pada suatu jaringan merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut dengan modem atau modular demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Itu tadi adalah cara kerja komunikasi data. Kemudian komponen-komponen utama pada komunikasi jaringan. Jadi komponen-komponen apa saja yang terdapat pada komunikasi jaringan komputer? Yang pertama adalah disebut sebagai sender, yaitu suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Jadi sender di sini adalah suatu proses dalam seseorang ataupun kelompok ataupun organisasi ataupun yang lainnya yang menggunakan informasi. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah protokol. Sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara satu atau lebih titik komputer. Yang ketiga, media transmisi, yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi ataupun data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian yang terakhir, komponen utama pada komunikasi jaringan komputer adalah receiver. Receiver adalah penerima pesan, dan yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Pertama-tama, sender mengirim sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal tadi melalui media transmisi dan melalui protokol kedua didekode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Dalam hal ini, protokol dapat diistilahkan seperti penerjemah informasi data. Jadi, di sini ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sender. Sender itu adalah sebagai sumber dari komunikasi data. Jadi yang menjadi sumber itu disebut yang menjadi sumber komunikator atau komunikasi jaringan adalah sender. Kemudian yang menerima adalah receiver. Jaringan komputer dibagi menjadi 5 kategori. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi ataupun data. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang keempat, berdasarkan peranan atau hubungan tiap komputer dalam memproses data. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan topologi jaringan. Nah, mari kita bahas satu persatu jaringan komputer yang dibagi menjadi beberapa kategori tadi. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis, jaringan komputer dapat dibagi menjadi satu, yaitu LAN, Local Area Network, atau yang sering disingkat dengan LAN. Merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor,
atau sekolahan. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 atau menggunakan wireless Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10, 100, bahkan 1000 Mbps. Selain menggunakan teknologi Ethernet, tak sedikit yang menggunakan teknologi nirkabel seperti WiFi untuk jaringan LAN. Kemudian yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauannya dari jaringan MAN sekitar 10-50 kilo. MAN hanya memiliki 1 atau 2 kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simpel. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan yang jangkauannya cukup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara, bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Kemudian berdasarkan distribusi sumber informasi ataupun data. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM, terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Contoh jaringan terpusat bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini jaringan terpusat. Di sini ada server, kemudian dibagikan ke beberapa user. Nah, ini yang dinamakan dengan jaringan terpusat. Kemudian yang kedua adalah jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Jadi di sini bisa dilihat jaringan terdistribusi itu ada beberapa server yang terhubung ke user yang lain. Nah, dari server ke user yang lain ini saling terhubung. Jadi server bisa menghubungi user yang ini, kemudian server ke server juga bisa, dan sebaliknya. Itu yang dinamakan dengan jaringan terdistribusi. Kemudian berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network atau jaringan berkabel adalah kabel UTP atau Unshielded Twist Pair atau UTP. Bisa dilihat di bawah ini contoh dari kabel UTP. Kemudian
berdasarkan media data yang digunakan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer atau perangkat yang lainnya. Wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Jadi, salah satu media transmisinya adalah menggunakan wireless adapter. Nah, di samping bisa dilihat contoh dari jaringan berbasis wireless. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan peran dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama adalah jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer client. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data atau informasi, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya atau data-data tersebut. Untuk contohnya bisa dilihat di samping. Ini ya, contohnya hampir sama dengan jaringan terpusat tadi. Ada server, ada client. Nah, yang berikutnya adalah cara kerja jaringan client server. Nah, pertama, server dalam keadaan listen atau menunggu permintaan koneksi dari klien. Kemudian yang kedua, klien meminta suatu koneksi ke server. Paketnya berupa request connection. Kemudian yang ketiga, server menerima permintaan ini. Server membalas dengan memberitahu klien bahwa permintaannya diterima berupa accept connection. Setelah ada koneksi klien dan server, dapat saling bertukar dan bisa mengakses internet data yang disebut dengan data transfer. Contohnya, klien meminta untuk tersambung ke Gmail atau https://gmail.com. Setelah data terkirim, klien atau server bisa saling mengakhiri koneksi yang disebut dengan close connection. Di samping ada bagan dari klien ke server. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Jenis jaringan berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang tadi adalah jaringan client server, yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Apa bedanya? Kita bahas. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik komputer server maupun komputer klien mempunyai kedudukan yang sama. Jadi komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Jadi di sini ada dua komputer. Kalau yang client server yang sebagai server hanya satu, yang klien hanya satu. Kalau menggunakan jaringan peer-to-peer antara server dan klien bisa saling mengisi. Nah, yang berikutnya berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama, jaringan bus. Jaringan yang tersusun rapi seperti antrian dan hanya menggunakan satu kabel koaksial. Dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor yang namanya konektor BNC. Dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Ini di bawah ini adalah contoh dari jaringan bus yang membentuk bus ya. Kemudian yang kedua berdasarkan topologi jaringan yaitu jaringan star. Nah, jaringan star adalah
topologi atau topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lainnya. Ini adalah contoh dari topologi star. Yang berikutnya, yang ketiga adalah topologi ring. Nah, topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan line card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Ini adalah contoh dari topologi ring yang membentuk seperti ring ya, seperti ring. Ini adalah file server, kemudian ada workstation, ada 1 2 3 4. Nah, itu adalah jaringan topologi ring. Kemudian yang ketiga adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami permasalahan. Ini adalah topologi mesh. Bisa dikatakan gabungan dari topologi star dan topologi yang lainnya ini. Jadi kelebihannya di sini adalah apabila ada jalur yang lain terganggu, maka ada jalur backup yang menangani untuk masalah tersebut. Kemudian yang keempat, berdasarkan topologi jaringannya adalah topologi tree atau pohon, merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Ini adalah contohnya gabungan dari bus dan jaringan star ya. Topologi bus ini kemudian topologi star ini digabung menjadi satu yang dinamakan dengan topologi tree. Nah, komunikasi jaringan telepon ya sekarang. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan dengan cara menerjemahkan sinyal menjadi suara. Ini menerjemahkan sinyal menjadi suara ya, maaf ini ada kekeliruan penulisan. Proses komunikasi jaringan telepon. Nah, proses komunikasi jaringan telepon seluler ialah telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup dalam satu BTS atau Base Transceiver Station. Nah, BTS itu apa? BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, cara kerja dari jaringan telepon seluler wireless ini ya. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Nah, yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Ini ponsel ya, oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal, kemudian yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Kemudian yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Kemudian yang kelima, setelah sampai kepada penerima,
maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Jadi pengirim suara diterima oleh mikrofon, kemudian yang menerima suara ini nanti sinyal akan dirubah menggunakan alat yang namanya speaker. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembahasan tentang jaringan komunikasi data dan cara kerjanya, baik jaringan komputer maupun jaringan seluler. Semoga pembahasan yang sedikit tadi dapat menjadi pemahaman untuk semuanya. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu tentang proses komunikasi dalam jaringan komputer dan komunikasi dalam jaringan seluler. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan materi yang berbeda dan materi yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel info.amar ke teman-teman kalian agar channel ini dapat semakin berkembang, karena like, komen, subscribe, dan share itu gratis, tidak bayar. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lakukan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu atau berjumpa di kesempatan lainnya dengan materi yang lainnya.